Penanganan COVID-19 di Indonesia dilakukan oleh banyak pihak, tak terkecuali prajurit TNI Angkatan Udara. Selama masa pandemi, banyak prajurit TNI Angkatan Udara yang harus bertugas di lapangan dan belum bisa bertemu dengan keluarga. Di masa pandemi corona, sejumlah prajurit TNI Angkatan Udara belum bisa bertemu dengan keluarga karena masih bertugas. Di Indonesia bagian timur, Mayor Penerbang Aldi Patiori mengabdi sebagai penerbang di Skuadron Udara 27 Biak. Karena belum berusia 1 tahun diresmikan, Skuadron Udara 27 ini menjadi skuadron utama dalam distribusi logistik kesehatan dari pemerintah maupun donasi masyarakat ke landasan-landasan kecil di Papua. Saat pandemi COVID-19, Mayor Penerbang Aldi pun harus jauh dari keluarga karena menjalankan tugas negara. Sementara itu, Kapten Kesehatan Dr. Adi Irawan yang bertugas di Rumah Sakit Khusus COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau harus berjibaku merawat pasien COVID-19 agar bisa sembuh. Setiap harinya prajurit yang pernah bertugas di Skuadron Udara 12 ini menjadi petugas medis bersama. Meski jauh dari rumah dan rindu keluarga, namun pengabdian di bidang kesehatan sebagai prajurit TNI Angkatan Udara harus tetap dijalankan. Setiap misi kesehatan yang diemban harus diselesaikan dengan baik demi bangsa dan negara. Pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan para kesatria Dirgantara Pejuang Corona. Ada Mayor Penerbang Aldi A. Patiroy, Kasih Ops Skadron Udara 27 Lanut Manuhua, Biak, Papua. Dan juga ada Kapten Kesehatan Dr. Adi Irawan, Dokter TNI AU Rumah Sakit Khusus COVID-19 Pulau Galang. Selamat sore Mayor Aldi dan juga Kapten Adi. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ke Mayor Aldi terlebih dahulu. Mayor Aldi, boleh diceritakan Anda saat ini bertugas di mana dan juga apa keseharian tugas Anda? Silakan, Mbak. Silakan Mayor Aldi. Bagaimana, Mbak? Anda saat ini bertugas di mana, boleh diceritakan dan juga apa keseharian tugas Anda saat ini? Lanut Manuhua. Mayor Aldi. Ya, bagaimana, Mbak? Ya, boleh diceritakan Mayor Aldi saat ini keseharian Anda di sana apa saja dan juga bertugas di mana saat ini? Oh, siap. Siap, Mas Tito. Baik, saya ke Kapten Adi terlebih dahulu kalau begitu. Kapten Adi, bisa mendengar suara saya? Baik, Kapten Adi, boleh diceritakan kepada kami di sini apa tugas keseharian Anda dan juga di mana Anda bertugas saat ini? Baik, kita mengalami kendala audio dengan kedua prajurit TNI Angkatan Udara. Ini ada Mayor Aldi dan juga Kapten Adi. Ini dua-duanya bertugas sebagai prajurit TNI Angkatan Udara yang juga turut berjuang untuk melawan virus corona di tugasnya masing-masing. Ada Mayor Aldi yang bertugas di Biak, Papua, kemudian juga ada Kapten Adi yang bertugas di Pulau Galang. Saya panggil lagi, selamat sore Mayor Aldi. Ya, selamat sore, Mbak. Ya, Mayor Aldi, boleh diceritakan kepada kami di sini Anda bertugas di mana, kemudian tugas keseharian Anda di sana apa? Mayor Aldi? Ya, bagaimana, Mbak? Bisa Ya. terbaca di situ?
Bagaimana kondisi di Anda di sana seperti apa? Kemudian juga tugas keseharian, Anda bertugas di mana? Boleh diceritakan kepada kami? Baik, kita masih mengalami kendala teknis bersama Mayor Aldi. Kita ke Kapten Adi. Kapten Adi di Pulau Galang. Kapten Adi. Kapten Adi di Pulau Galang, bisa mendengar suara saya? Ya, silakan masuk, Mbak. Iya, Kapten Adi boleh diceritakan bersama kami di sini, Anda bertugas di mana, kemudian keseharian tugas Anda apa di sana? Baik, kami di sini sudah terbentuknya Rumah Sakit Pulau Galang, Mbak. Jadi kita sudah lebih kurang 2 bulan punya. Kami dari TNI AU khususnya ada 6 dokter di sini, satu dokter spesialis. Di mana tugas kami sehari-hari tentunya merawat pasien-pasien COVID-19 yang dikatakan positif. Setiap hari di sini kami selalu melakukan perawatan dari ruangan ke ruangan secara bergantian dengan multimatra dengan berbagai dokter dari tenaga medis lainnya juga. Dan kami di sini melakukan perawatan ataupun kontak sama pasien lebih kurang 5 sampai 8 jam setiap kali. Ada berapa pasien di sana, Kapten Adi, yang dirawat? Baik, sekarang yang lagi dirawat sekarang ada 36 pasien yang positif. Rencana sore ini juga ada akan masuk 6 pasien lagi. Begitu, Pak. Anda bertugas di Pulau Galang sudah berapa lama, Kapten Adi? Baik, saya bertugas di Pulau Galang ini sejak terbentuknya Rumah Sakit Pulau Galang sejak awal. Bahkan saya juga ikut andil sejak evakuasinya pasien Wuhan dari Wuhan, Batam ke Natuna. Ada berapa di sana prajurit TNI yang juga bertugas seperti Anda menjadi garda terdepan untuk menangani pasien-pasien virus corona? Baik, Pak. Dari jumlah TNI Polri di sini total 276 orang, Pak. Kalau Angkatan Udara kami ada 20 orang. Ya. Baik, saya coba ke Mayor Aldi. Mayor Aldi sudah bisa mendengar suara saya? Baik, Mayor Aldi di Biak, Papua. Ya, bagaimana, Mbak? Boleh diceritakan, Mayor Aldi, apa keseharian tugas Anda di sana? Saya mewakili teman-teman di sini, Mbak, ya, karena yang kerja nggak saya sendiri. Ini jadi untuk kegiatan di sini kita mendukung sepenuhnya untuk gugus tugas COVID-19 ini. Kebetulan usia dari Skadron Udara 27 ini belum sampai 1 tahun, insya Allah 13 Juni besok baru 1 tahun, Mbak. Jadi kalau saya pribadi merasa beruntung, usia kami belum 1 tahun, tapi di masa COVID-19 ini kita sudah dikasih kepercayaan untuk lebih berperan untuk bangsa Indonesia, terutama di Papua ini, Mbak. Kalau peran untuk terkait dengan virus corona ini, Anda membawa alat kesehatan begitu ya, Mayor Aldi? Ya, bagaimana, Mbak? Anda membawa alat-alat kesehatan untuk didistribusikan begitu? Oke, Mbak, ya. Kemana saja biasanya? Bagaimana, Mbak? Kemana saja alat-alat dibawa kemudian didistribusikan? Ini melaksanakan distribusi untuk logistik kesehatan, terutama APD, kemudian obat-obatan lainnya dalam rangka COVID-19 ini. Mungkin dari pusat, dari Jakarta atau dari Jawa terutama yang ada untuk terpusat dari pusat APD itu disalurkan ke Papua lewat Jayapura maupun ke Biak. Nah, Skadron Udara 27 ini yang mendistribusikan ke landasan-landasan kecil, Mbak, untuk melanjutkan. Sudah berapa lama bertugas di Biak, Papua, Mayor Aldi? Kalau kami sudah
Bertugas kemarin sejak Oktober kemarin, Mbak. Sejak Oktober, Jadinya jadi Skadron Udara 27 ini berdiri tanggal bulan Juni 2019, kami bulan Oktober diperintahkan untuk mewakili Skadron Udara 27. Jadi Lebaran kemarin nggak pulang ke rumah, nggak berkumpul sama keluarga, Mayor Aldi? Kemarin kami sekitar Idul Fitri masih aktif terbang, Mbak. Terutama untuk mendistribusikan spesimen ke rumah sakit rujukan di Jayapura dari kabupaten-kabupaten yang memang belum ada perlengkapan untuk mengecek COVID-19 ini. Jadi tidak berkumpul bersama keluarga begitu ya, harus tetap menjalankan tugas negara, Mayor Aldi. Kalau Kapten Adi juga sama, Lebaran kemarin tidak bertemu keluarga? Kapten Adi di Pulau Galang? Ya, Mbak. Lebaran kemarin juga tidak bertemu bersama keluarga, apakah berkumpul, sempat pulang begitu? Ya, tidak ketemu. Kebetulan di sini hari demi hari sama saja, Mbak. Lakon kita sama pasien, jadi kadang. Jadi nggak berkumpul sama keluarga, sama istri, sama anak. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada keluarga Anda di rumah, Kapten Adi? Kapten Adi? Iya, Idul Fitri kemarin kan tidak bertemu bersama keluarga, pasti ada kerinduan yang sangat teramat besar begitu untuk istri dan juga anak. Ada yang ingin disampaikan kepada keluarga Anda di rumah? Kurang jelas, Mbak. Kapten Adi, bisa mendengar? Baik, saya ke Mayor Aldi terlebih dahulu. Mayor Aldi, Anda tidak bertemu bersama keluarga, bersama anak, istri di momen Lebaran. Apa yang ingin disampaikan kepada keluarga Anda di rumah? Tentu sebagai prajurit, istri saya juga sudah mengerti keadaan seorang prajurit, dan saya juga sering menyampaikan kepada istri dan keluarga dalam segala tugas lebih memahami dan mengerti kebaikan bangsa kita ini. Jadi kalau mengobati rasa kerinduan kepada keluarganya, biasanya apa yang dilakukan Kapten Adi? Saya biasanya kalau habis dinas, Mbak, selalu saya tempatin utama pada istri. Nah, Baik. Saya selalu tempatin. Mayor Aldi juga rindu kepada keluarga. Lebaran kemarin tidak berkumpul, Mayor Aldi di Biak Papua. Baik, Mayor Aldi, Anda harus bertugas begitu di Papua, jauh dari keluarga. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga Anda di rumah? Kurang terbaca, Pak, untuk dari sini untuk suaranya. Mayor Aldi di Biak Papua. Ya, Mayor Aldi memang sudah bertugas begitu di Biak Papua sejak Oktober tahun lalu, dan Lebaran kemarin tidak pulang, tidak berkumpul bersama keluarganya. Baik, ini dia istri dari Mayor Aldi, ada Serkanova Rahmawati, dan juga istri dari Kapten Adi, ada Dr. Vina Martias. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Serkanova dan juga Dr. Vina. Selamat sore, Mbak. Baik, ini dengan anaknya masing-masing. Senang sekali bisa berkumpul, Ainus bisa mengumpulkan kedua keluarga ini. Saya ke Serkanova, ini pastinya Mayor Aldi kangen begitu
kerinduan yang sangat amat besar kepada keluarga karena harus bertugas mengabdi negara di Papua. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada suami Anda? Suaranya kurang jelas. Baik, Serkanova, Anda sudah lama begitu berpisah dengan suami karena harus bertugas di Papua. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada suami Anda, Mayor Aldi? Baik, saya ke Dokter Vina terlebih dahulu kalau begitu. Dokter Vina. Selamat sore, Mbak. Sore, baik. Dokter Vina, ini suami Anda, Kapten Adi, sudah bertugas di Pulau Galang sejak 2 bulan lalu. Lebaran kemarin bahkan tidak berkumpul bersama keluarga. Tentunya kerinduan yang sangat amat luar biasa kepada istri dan juga anak. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada suami Anda? Oke, baik, Mbak. Silakan Dokter Vina, apa yang ingin disampaikan kepada suami Anda, Kapten Adi? Lebaran kemarin tidak berkumpul bersama keluarga. Kangen tidak? Rindu tidak? Enggak. Selama nikah mungkin baru kali ini ya, nggak berkumpul dengan suami. Ya rasanya sedih ya, Mbak ya. Karena selama ini nggak pernah, baru kali ini. Jadi mungkin harapan saya kepada suami, jaga kesehatan di sana, supaya nanti kita bisa berkumpul lagi sama anak-anak. Karena udah 5 bulan juga kita nggak ketemu dengan Sudah 5 bulan. saya sama suami itu nggak ketemu udah 5 bulan, Mbak. Anak-anak menanyakan ayahnya? Iya, pasti setiap hari anak-anak tuh nanyain papanya. Tapi alhamdulillah anak-anak selalu video call sama papanya untuk bisa bertatap muka langsung dengan papanya. Anak-anak hampir setiap hari video call dengan papanya. Karena memang udah hampir setahunan ya nggak ketemu sama papanya. Karena suami juga sebenarnya tugasnya di Batam sih, Mbak. Untuk dari awal pandemi masuk ke Indonesia ini, suami udah ikut evakuasi yang WNI Wuhan itu ke Batam lalu ke Natuna. Jadi dari awal suami udah ikut evakuasi dari awal masuk pandemi ke Indonesia. Baik, kita tahan dulu Bapak-bapak dan juga Ibu, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para prajurit yang berada di garis terdepan untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Usai jeda berikut tetaplah di News Sore.